Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi pembahasan. Pembahasan di sini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembahasan mengenai gramatikal Al-Qur'annya. Nanti sahabat kita akan menerjemahkan secara lengkap per kata, dan untuk itu kepada Bapak Ibu dipersilahkan menyimak untuk nanti bisa dikonfirmasi atau ditanyakan kepada Ibu Nurmalis yang akan menyampaikan terjemahan perkataannya atau gramatikalnya, dan Ustadz Rizal mungkin akan menambah atau melengkapi baik itu dari sisi konten ataupun juga mungkin gramatikalnya. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Ustadz Rizal. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmalis. Assalamualaikum Nurmalis. Waalaikumsalam Pak Joko. Ya, sudah siap ya Ibu? Oh, siap sekali Pak Joko. Alhamdulillah. Lebih dari siap, siap superlatif. Ayat Baik, wah, berapa, Pak superlatif. Jadi siap, Ayat berapa? siapnya 4 kali, siap. Ya. Siap superlatif. Al-Baqarah 263 Ibu, Bapak semuanya, 263. Silakan dibuka ayat Al-Qur'annya, ayat 263 surat Al-Baqarah. Tafadhol Ustaz, dibuka dulu. Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ar rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatul nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, karena Allah memberikan nikmat kepada kita tak akan pernah berhenti. Kalau kita menghitung nikmat Allah, maka tak mampu kita menghitungnya. Karena baru pertama kita hitung satu nikmat, kita kemampuan kita hitung satu, datang ratusan nikmat. Nikmat yang kita hitung, kemampuan kita hanya deret hitung, sementara nikmat Allah datang kepada kita dengan deret ukur yang berlipat-lipat. Jadi akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah, nggak mampu kita. Nggak mampu kita hanya mengucapkan syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita bersyukur Allah lahirkan kita dalam keadaan muslim, satu-satunya agama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberikan nikmat iman oleh Allah, sehingga dengan nikmat iman ini kita mudah melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah, mudah diajak untuk beramal saleh, dan gampang untuk memahami Al-Quran. Dan kita itu diberikan oleh Allah. Tidak semua orang diberikan Allah nikmat Islam dan iman ini. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur, karena banyak muslim-muslim lain yang sudah dipanggil oleh Allah. Dan nikmat sehat badan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini ingin belajar, tapi sudah terkapar di rumah sakit, sudah terkapar di rumah, tidak bisa belajar. Dan paling banyak nikmat adalah dengan kaum kita diberikan oleh Allah nikmat Al-Quran yang sampai saat ini masih asli. Baik nikmat lain ini sudah nggak ada. Hanya Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaganya, kata Allah. Alhamdulillah. Kita masih bertemu dengan Al-Quran dalam bahasa aslinya,
yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu juga kita baca. Alhamdulillah. Sementara imam-imam lain sudah tidak ada lagi kitab yang asli. Mereka cemburu dengan kita. Mereka iri, kok Quran Islam masih ada yang asli, kok kami enggak. Nah, pergunakan sebaik-baiknya nikmat-nikmat Allah ini. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang paling bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah menampakkan, teragakan kepada kita semuanya bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana beliau sebagai panglima perang. Tinggal kita jalankan. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, beliau mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku dasar surga begitu. Maka kita sebagai seorang pengikut Nabi sudah bisa mengatakan rumah tanggaku sebagai surga bagi kita. Dan kita berharap nanti di Omelisab kita bersama-sama beliau surga Nabi kita, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Apa tanda kita mencintai Al-Quran? Kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, maka kita mencintai Al-Quran. Karena beliau tidak meninggalkan harta warisan, beliau tidak meninggalkan apapun, yang beliau tinggalkan hanya satu-satunya yang kita dapat sekarang adalah Al-Quran. Dan sebentar lagi akan kita bahas dan kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya para pencinta Al-Quran. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, siang pagi ini sudah siap Bu Nurmalis. Saya sapa dulu Bu Nurmalis. Assalamualaikum Bu Nurmalis. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, udah siap ya Bu ya, kayaknya udah siap banget ya. Insyaallah. Siap dan superlatif, siapnya 4 kali kita berjumpa. Siap, siap, siap dan siap dalam kondisi superlatif. Oke. Baik Bu Nurmalis, Ibu akan membahas surat Al-Baqarah ayat 263. Alhamdulillah. Mungkin saya nggak baca dulu Bu Nurmalis, silakan langsung dibaca dan diuraikan. Silakan Bu Nurmalis, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya akan coba menguraikan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 263. Sebelumnya saya akan baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Baik, saya akan uraikan kata per kata. Saya sudah penggal kata-katanya. Penggalan pertama adalah kaulun. Kaulun ini bentuknya kata benda, akar katanya kawala atau qala, yang artinya perkataan. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 360 atau 361. Berikutnya penggalan kedua, makrufun. Makrufun bentuknya juga kata benda,
yang akar katanya arifa, ghorifa, yang artinya di Kamus Muhammad Yunus halaman 262 dan 263, yang dikenal kebaikan, atau di sini saya ambil yang baik. Kemudian wa adalah huruf yang artinya dan. Kemudian kata berikutnya magfiratan, magfiratun. Ini juga termasuk kata benda yang akar katanya ghafara, yang artinya ampunan di kamus Mahmud Yunus halaman 298. Berikutnya adalah kata khairun. Khairun ini termasuk juga kata benda superlatif. Khaira, kalau khara, akar katanya khaira atau khara, yang artinya lebih baik. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 123. Kemudian min adalah huruf yang artinya dari. Berikutnya sadakatin. Sadakatin termasuk juga kata benda yang akar katanya adalah sadaqah, yang artinya sedekah. Dilihat dari Kamus Muhammad Yunus halaman 214. Mahmud. Berikutnya adalah kata yatba'uha, yang dipenggal menjadi yatba'u dan ha. Yatba'u bentuk katanya adalah KKSAD, yang pelakunya huwa, akar katanya tabi'a, polanya fa'ala, yang artinya dia akan mengikuti. Pada halaman 76 Mahmud Yunus. Kemudian ha di sini adalah sebagai kata ganti yang diartikan dia atau nya. Posisinya di sini adalah sebagai objek. Kemudian azan adalah termasuk juga kata benda yang akar katanya azia atau azi, yang artinya sesuatu yang menyakitkan. Kemudian wa huruf Allah ghaniyun. Ini termasuk kata benda superlatif yang akar katanya ghaniya, yang artinya maha kaya. Kemudian halimun juga termasuk kata benda superlatif yang akar katanya halama, yang artinya maha penyantun. Alhamdulillah, saya rangkai dari rangkaian pertama, yaitu perkataan yang baik dan ampunan lebih baik dari sedekah
yang mengikutinya dengan suatu yang menyakitkan. Ya, yang suatu yang menyakitkan itu yaitu menyakitkan perasaan, ya, menyakitkan perasaan si penerima. Ini maksudnya yang menyakitkan di sini. Kemudian ya, dan Allah, wallahu, dan Allah ghaniyun, maha kaya, lagi maha penyantun, halimun. Alhamdulillah. Itu yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya Bu putus ya? Putus ya? Iya. Gimana rasanya Bu Darmalis? Sudah selesai ya? Kedengaran nggak Ustaz? Putus-putusnya? Kedengaran. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Darmalis? Iya Pak Ustaz? Gimana rasanya? Plong. Alhamdulillah. Senang benar rasanya udah bisa menggal-menggal. Ya, udah bisa mengartikan satu-satu kata. Ini berkat teman-teman juga Ustadz, berkat Ustadz dan berkat teman kita Bu Wati. Saya terima kasih banget sama Bu Wati. Alhamdulillah Bu Wati mensupport banget kita ini dan teman-teman semua. Kapan masuk Al-Sani? Bulan Mei Pak Ustadz. Bulan Mei, baru sekarang bulan Juli, cepat amat ini. Tinggalnya ngikutin Bu Aini kayak Bu yang tampil kelas. Iya, kita bareng sama Bu Aini. Bu Aini pertama, yang kedua Bu Nurmalis ya. Iya. Sebelumnya pernah belajar Bu Nurmalis? Iya Pak Ustadz. Sebelumnya pernah belajar di tempat lain? Pernah belajar, tapi belajarnya itu nggak fokus, cuman ya dengar-dengar begitu aja. Oke, sekarang fokus ya. Nggak fokus. Alhamdulillah. Waduh, bulan Mei loh Pak, Ibu Ella itu udah perhatikan Ibu Nurmalis bulan Mei udah siap maju. Ayo bapak-bapak ibu yang lain yang masuk Januari, yang masuk belakangan, ayo cepat daftar semua ke Pak Helmi Adianto, siap membuka pendaftaran baru itu. Siapa-siapa yang akan mendampingi nanti dalam membahas atau menguraikan ayat-ayat pagi di Zoom ini. Makasih Bu Nurmalis dan semoga bisa diikuti oleh Bu Nurmalis yang lain. Jangan takut salah, ya jangan takut salah. Salah menguraikan masih banyak orang yang akan betul kita. Salah kalau kita sedang belajar pahalanya 2. Yang salah itu dosa kalau kita udah paham dipelintir. Nah itu baru saya tekankan. Kalau kita sedang belajar jangan takut salah. Yang salah dosa kita udah tahu benarnya kita pelintir. Nanti ada contoh-contoh bagaimana mempelintir ayat itu untuk kepentingan pribadi. Pertama dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun. Jadi qaulun perkataan ya, kata benda dari berkata. Ya, kata benda berkata ya perkataan. Orang yang berkata qailun, orangnya fa'ilun. Kalau bendanya qaulun, perkataan ma'rufun. Itu ma'rufun itu adalah kata benda pelaku pasif. Maf'ulun. Jadi arafa mengenal, kalau ma'rufun perkataan yang dikenal, artinya yang baik, yang enak didengarnya. Jadi qaulun ma'rufun artinya perkataan yang dikenal, yang baik, yang enak didengarkan. Wa maghfiratun, dan permaafan, ampunan, pemberian maaf kepada orang-orang lain. Nah, ini kan ayat sebelumnya itu ada misalnya sedekah ya, yang jangan diikuti dengan menyebut-nyebut dan jangan diikuti dengan menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu kan. Nah, kalau sebaliknya disebut, nah ini kalau kita nggak bisa sedekah, kalau kita sedekah mau disebut, nah bagusnya apa? Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, atau permaafan, pemahaman terhadap orang lain. Nah, kita maafin orang-orang yang ngejek kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang mendiskriminasi kita, orang-orang yang memandang sebelah mata kita. Wa maghfiratun, kita maafin aja, nggak ada masalah. Nah, keduanya ini perkataan dan perbuatan maaf ini khairum min sadaqatin, lebih baik daripada sedekah. Tapi ya ba'uha, kamu ikutin dengan apa? Azan, dengan menyakitin perasaan yang menerima. Mungkin menyakitin perasaan menerima, memberikannya dengan umpatan, nih kamu besoknya minta lagi ya, ini terakhir kamu minta sama saya. Nah saya gitu kan, kesal kita kan, kamu nih, kalau kesal mesti dikasih, nih minta besok awas jangan minta lagi, atau dikasih
Awas besok kalau kamu nggak bantu saya nggak kasih lagi ya. Ada semacam. Jadi pada saat memberikannya, ya caranya membuat orang tersinggung. Apakah dengan cara melemparnya, ini ambil. Ada cara dengan kata-kata dan sebagainya. Jadi itu lebih baik kita berkata yang bagus dan ampunan, permaafan. Daripada berikan sedekah tapi diikuti dengan perbuatan menyakitkan. Bisa dengan menyebutnya, bisa kalau menyakitkan nanti seperti ini marah. Kamu baru sekarang kamu berhasil nggak tahu diri. Dulu kan saya yang nyepelahan kamu. Dulu kan saya yang menyelamatkan kamu. Coba kalau nggak saya pinjam modal kamu, nggak jadi pedagang kamu sekarang, macam-macam. Coba kamu nggak gini, saya nggak gini, kamu nggak akan ini. Itu kan saya yang ngasih, itu kan itu saya. Nah, sebagai dengan menyakiti perasaan orang. Ingat kata Allah itu apa tadi perkataan yang baik, yang memberi maaf lebih baik. Nah, senyum sedekah. Jadi kita memang ya Islam dituntut untuk perbuatan baik. Ya. Wallahu. Nah, dan Allah pada saat itu kalau kita sebut-sebut sedekah kita dengan menyakitin, Allah katakan Allah wallahu ghaniyun. Saya mengatakan ini menerima gue kaya kata Allah. Gue maha kaya. Jadi aku nggak perlu harta. Kalau kamu memberikan harta untuk menyebut, aku nggak perlu harta. Ya di sini Allah mengatakan wallahu ghaniyun. Saya loh kaya. Sama juga kita dengan satu negeri. Coba kau lihat sini, siapa yang paling kaya di sini? Sebenarnya kita bukan bertanya ya, kalau kita di negeri satu tempat, kita mau menyombongkan diri, kan kita nanya orang, siapa orang yang terkaya di sini? Kalau kita ngomong itu kan artinya apa? Gue loh orang kaya. Kalau kita ngomong siapa yang terpandai di sini? Artinya kita ngomong, saya lah orang terpandai. Padahal kita bertanya, tapi maksudnya adalah kita menyatakan diri. Nah, Allah juga mengancam itu. Wallahu ghaniyun, dan Allah maha kaya. Kamu jangan macam-macam. Kamu kalau bersedekah, kalau kamu sebut-sebut atau menyakiti penerimanya, aku nggak butuh sedekahmu. Aku nggak perlu sedekahmu itu. Aku nggak perlu berjuang. Ini juga kadang-kadang yang saya kaitkan dengan surat Ibrahim ayat 19 itu ya, yang terus terang yang membuat saya semangat terus dengan Al-Quran ini. Kata Allah, kalau kamu tidak mau dengan Quran, nggak mau mengerjakan Quran, aku akan bisa mengirim rijal-rijal baru yang lebih hebat darimu, yang aku cintai dan lebih mencintai. Kalau Bapak Ibu misalnya nanti malas pada Quran, Ibu Ella, Ibu yang lain, yang dia kata malas, maka Allah katakan begini, Ella, kamu malas ya, aku akan kirim Ella baru yang lain nanti, yang lebih pintar, yang lebih cerdas, yang lebih semangat daripada kamu. Aku nggak butuh kamu, ditonjokkan kita. Ibrahim 19. Nah, kita khawatir. Kalau saya baca Ibrahim itu, ya Allah, aku nggak mau ditonjokkan ya Allah. Pasti kita orang kantor menonjok. Ya Allah, kalau nggak menunjuknya, aku nggak akan pernah mengatakan berat, tidak akan pernah mengatakan mengeluh dengan Quran. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengeluh dengan Quran, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa berat. Semuanya adalah mudah, 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 mudah. Ringan, 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 ringan. Gampang, 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 mudah semua. Jangan ada kata berat, kecil, macam-macam. Jangan. Kalau Allah kita ungkapkan seperti itu, nanti Allah jawab. Aku nggak butuh kau. Nah, yo, kalau Allah katakan begitu, bagaimana? Aku nggak butuh kau. Aku bisa mendatangkan makhluk-makhluk baru. Aku bisa mendatangkan orang-orang baru yang lebih aku cintai dan lebih mencintai aku. Yo, mau kemana kita? Nah, jadi Bapak Ibu, pesan saya, ayo kita tetap dengan Quran, jangan pernah mengeluh. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengatakan susah, jangan pernah mengatakan berat. Al-Quran adalah berita gembira bagi umat Islam. Al-Quran tidak datang untuk memberatkan kita, tapi meringankan beban kita, melapangkan dada kita, membuat semuanya jadi cair. Al-Quran tidak memberatkan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah mengeluh, aduh banyak betul PR, justru minta PR lagi. Pak Ustadz, kok sedikit amat PR-nya? Jangan pernah mengeluh, kok banyak amat? Atau sebaliknya, tadi kan udah, jangan. Kalau tadi udah, sekarang kenapa? Nggak boleh. Baca ayat berkali-kali, nggak pernah bosan. Saya, insya Allah Bapak Ibu, menyebut kuah itu udah jutaan kali, nggak pernah bosan. Data kerja baru, sebut lagi kuah, nggak masalah. Jadi, kalau diberi tugas, jangan pernah mengatakan sudah ya. Udah kerjaan aja, berulang-ulang. Kita tidak akan pernah mengatakan khatam dengan Quran. Nggak akan pernah. Selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Itu dengan Quran, itu dalamnya Quran. Andaikan kita jadikan lautan menjadi tinta dan pohon-pohon di hutan menjadi pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Habis itu semuanya, belum selesai. Belum selesai.
Kita berapa baru nulis? Berapa yang harus kita tulis, Bu? Apakah Bapak Ibu sini sudah pernah menulis 1 gelas tinta? 1 gelas tinta. Kalau Ibu dari kecil sampai besar menulis, Ibu kumpulkan kalau diadakan dari tinta, apakah sudah 1 gelas tinta? Atau 1 ember tintanya? Belum, saya belum menulis dari umur lahir saya sampai sekarang, belum habis itu 1 gelas air. Belum 1 gelas tinta. Sementara Allah katakan, kalau kau ambil air laut untuk menulis kalimatku, belum selesai habis air laut, itu belum selesai kalimat-kalimatku. Air laut tuh. Masa kita menulis cuma 1 gelas tinta, nggak sampai, masih mengatakan berat. Malu kita sama Allah. Malu kita ya. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Maha Kaya, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah, betul-betul kita rasakan dengan kita belajar Al-Quran ini. Kita rasakan sentuhan-sentuhan kalimat Allah dari sini, supaya kita bisa dekat dengan Allah. Al-Quran adalah tools yang paling canggih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun, tidak ada yang melebihi Al-Quran ke bumi. Bapak silakan beramal lain, tapi Al-Quran adalah tool paling canggih dalam tol menuju Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Man arada yatakallamu ma'allahi falyaqra al-Quran. Barang siapa pengen ngobrol sama aku kata Allah, ayo dong baca Quran. Pengen ngobrol sama aku, pengen beraudiens dengan aku, pahami Quran kata Allah. Pengen ngobrol, ingin curhat. Siapa sih yang ingin curhat sama Allah? Kita makhluk Allah, sangat butuh Allah. Curhat berawal dengan baca Quran. Curhat sama Allah. Sampaikan semua hajat kita kepada Allah melalui Quran. Ya Allah, aku pengen ya Allah rumah baru, baca Quran. Ya Allah, aku pengen suamiku baik. Ya Allah, aku ingin istriku orang-orang yang taat. Allah, baca Quran. Semua baca Quran. Minta dengan Allah melalui Quran. Kita ngobrol sama Allah. Dan kita memahami ayat-ayat Allah tadi. Wallahu ghaniyun halim. Dan Allah Maha Kaya, lagi Maha Penyantun, Maha Halus Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekali lagi karena kami masih belajar, kalau ada yang salah, semata-mata karena kelalaian kami, karena kekurang paham kami terhadap Al-Quran. Itu kami membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami sampaikan. Terakhir kami memaaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.